Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Kami adalah mahasiswa farmasi FMIPA Unpad. Perkenalkan, nama saya Miranda Saron Kalesu, NIM G701-18001. Dan saya sendiri, Reika Fralda Claudia Kendek, NIM G701-18053. Kami akan menjelaskan mengenai obat kolkisin, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kimia medisinal. Kolkisin merupakan suatu alkaloid yang diisolasi dari Colchicum autumnale. Kemudian, kolkisin ini juga telah lama digunakan dan relatif lebih selektif untuk menangani penyakit gout arthritis akut atau yang biasa disebut dengan penyakit pirai. Berikut rumus struktur dan nama kimia kolkisin menurut Pharmacopoeia edisi 6 tahun 2020. Kolkisin memiliki rumus molekul C22H25NO6 dan berat molekul 399,44 gram per mol. Kolkisin memiliki bentuk serbuk putih atau serbuk serpihan amorf, berwarna kuning pucat sampai kuning kehijauan pucat, tidak berbau atau hampir tidak berbau. Kemudian menjadi lebih gelap jika terkena dengan cahaya. Untuk larutannya sendiri, kolkisin larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan dalam kloroform, dan juga sukar larut dalam eter. Kolkisin dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat dan tidak tembus cahaya. Kemudian untuk persyaratan keadaannya, yaitu mengandung tidak kurang dari 94,0% dan tidak lebih dari 101,0% C22H25NO6. Untuk farmakokinetik dari kolkisin yaitu onset pada pereda nyeri kira-kira 18 sampai 24 jam. Absorpsinya diserap dengan cepat dan hampir seluruhnya diserap dari saluran pencernaan. Untuk distribusinya terkonsentrasi pada leukosit, ginjal, hati, dan limfa, kecuali pada jantung, otot rangka, dan otak. Melintasi plasenta, kemudian memasuki ASI. Setelah itu, volume distribusinya itu mencapai 5-8 liter per kilogram. Kemudian pengikat protein plasmanya mencapai 39%. Kolkisin dimetabolisme di hati melalui demetilasi oleh isoenzim CYP3A4 untuk membentuk 2 metabolit primer dan 1 metabolit minor, dan mengalami daur ulang enterohepatik. Kolkisin diekskresi terutama melalui feses sebesar 80% sebagai obat dan metabolit yang tidak berubah, dan juga diekskresi melalui urin sebesar 10-20%. Waktu paru eliminasinya 27-31 jam. Sifat antiradang kolkisin ini hanya efektif terhadap penyakit pirai. Untuk penyakit artritis lainnya, kolkisin tidak efektif. Kolkisin tidak memiliki sifat analgesik. Pada penyakit pirai, kolkisin tidak meningkatkan ekskresi, sintesis, ataupun kadar asam urat dalam darah. Obat ini berikatan dengan protein mikrotubular dan menyebabkan depolimerisasi dan menghilangnya mikrotubul, fibrilar, granulosit, dan sel bergerak lainnya. Hal ini menyebabkan penghambatan migrasi granulosit ke tempat radang sehingga pelepasan mediator inflamasi juga dihambat dan respon inflamasi ditekan. Peneliti lain juga memperlihatkan bahwa kolkisin mencegah pelepasan glikoprotein dari leukosit yang pada pasien gout menyebabkan nyeri dan radang sendi. Kolkisin ini adalah obat yang terpilih untuk penyakit pirai. Kemudian pemberiannya harus secepatnya diberikan pada awal serangan sampai gejalanya berhenti ataupun ada efek samping yang mengganggu. Gejala penyakitnya itu umumnya hilang pada 24 jam sampai 48 jam setelah pemberian obat. Jika pemberian obatnya terlambat, maka efektivitas obat akan berkurang. Kolkisin juga berguna untuk profilaktik serangan penyakit tirai atau mengurangi beratnya serangan. Obat ini juga dapat mencegah serangan yang dicetuskan oleh obat urikosurik dan allopurinol. Untuk profilaksis, cukup diberikan dosis kecil.
pasien yang mendapat dosis profilaksis memberikan respon terhadap dosis kecil sewaktu serangan, sehingga efek samping tidak mengganggu. Efek samping colchicine yang paling sering adalah muntah, mual, dan kadang-kadang diare, terutama dengan dosis maksimal. Bila efek ini terjadi, pengobatan harus dihentikan, walaupun efek terapi belum tercapai. Gejala saluran cerna ini tidak terjadi pada pemberian intravena dengan dosis terapi, tetapi bila terjadi ekstravasasi, dapat menimbulkan peradangan dan nekrosis kulit serta jaringan lemak. Depresi sumsum tulang, purpura, neuritis perifer, miopati, anuria, alopsia, gangguan hati, reaksi alergi, dan kolitis hemoragik jarang terjadi. Reaksi ini umumnya terjadi pada dosis berlebihan pada pemberian IV. Gangguan ekskresi akibat kerusakan ginjal dan kombinasi keadaan tersebut. Koagulasi intravaskular diseminta merupakan manifestasi keracunan colchicine yang berat, timbul dalam 48 jam dan sering bersifat fatal. Colchicine harus diberikan dengan hati-hati pada pasien usia lanjut, lemah atau pasien dengan gangguan ginjal, kardiovaskular, dan saluran cerna. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.